Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat itu sangat banyak dan tidak mungkin kita hitung atau kita kalkulasikan. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat ilmu dan nikmat iman. Ilmu yang bermanfaat, yang akan melahirkan amal ibadah dan amal soleh. Ilmu yang menjadi motor dari setiap kebahagiaan dan setiap ketenangan. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita itu bertekad untuk terus belajar, bertekad untuk terus menuntut ilmu sampai mereka wafat, walaupun ilmu mereka sudah sangat luas. Al-Hasan bin Mansur itu pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Qultu li Ahmad bin Hanbal, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ila mata yaktubur rajulul haditha, sampai kapan seseorang itu mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya sampai kapan dia belajar? Apakah sampai jadi ulama? Kalau sekarang sampai lulus S1 terus dapat gelar bakalorius atau LC, atau dapat gelar MA, atau dapat gelar doktor, itu sampai kapan dia belajar? Kata Imam Ahmad, ilal maut, sampai wafat, bukan sampai ijazah, tapi sampai wafat. Karena menuntut ilmu itu ibadah dan kunci kebahagiaan. Jadi para ulama itu belajarnya sampai wafat, hadirin. Maka kalau mereka belajar sampai wafat, ya apalagi kita, dalam arti kita yang nggak ngerti apa-apa ini harus terus belajar, harus terus nuntut ilmu, lalu berusaha mengamalkan ilmu kita. Oleh karena itu, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan Nabi SAW untuk mengikuti beliau. Artinya jaga syahadatain kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama buku yang sangat fenomenal, ditulis oleh salah satu ulama yang sangat dicintai oleh umat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan mengampuni segala khilaf beliau dan mengampuni segala khilaf kita. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang membahas tentang ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat yang luar biasa, hadirin, dan sangat aplikatif.
dan tepat di hari-hari seperti ini. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Hadirin Allah muliakan, yang artinya, masih ingat kata isar apa? Hadirin Allah muliakan, isar itu adalah sesuatu hal yang berat, tapi kita tuh bisa mengerjakannya dengan segala perjuangan, jadi kalau dipaksakan bisa juga, tapi berat banget. Contohnya apa kemarin? Isar tuh, masih ingat nggak hadirin? Isar di umat-umat sebelum kita, sholat berapa kali? 50 kali. Bisa kita lakukan? Bisa, tapi ya Allah, jungkir balik kita nih. Orang sholat 5 kali aja banyak excuse-nya. Nah, itu kira-kira nggak ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita berdoa kepada Allah, atau Allah minta kita doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa artinya? Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi janganlah engkau berikan kepada kami apa yang kami nggak sanggup untuk memikulnya. Nah, itu. Jadi kalau sebelumnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana engkau pikulkan ke umat sebelum kami. Tapi kalau kami paksakan, kami bisa, gitu. Berat, tapi kalau kami jungkir balik, bisa. Nah, kalau yang sekarang ini, berikutnya doanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kami apa yang kami nggak sanggup. Jadi ini lebih berat lagi, sampai pada titik kita nggak sanggup. Kita nggak bisa. Di atas kemampuan kita. Gitu ya, Pak. Jadi kita minta kepada Rabbana
wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, tolong jangan berikan kami beban yang kami nggak sanggup, beban yang kami nggak sanggup. Dan apa jawaban Allah? Na'am, ya. Jadi kalau kita berdoa ini, Allah kata na'am, ya. Qad fa'altu, aku kabulkan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan kami apa yang kami nggak sanggup. Hadirin yang Allah muliakan, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama, tentu saja perbanyak baca doa ini dan ayat ini. Dan kita nanti jelaskan bahwa ayat ini disunahkan dibaca setiap malam, gitu, setiap malam. Nanti kita insya Allah baca hadisnya. Dan ketika baca, hayati, hadirin, hayati, resapi. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, jangan pernah remehkan doa. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi dan bagi sesuatu yang belum terjadi. Lalu apa kata Nabi SAW? Kita lanjut, wa inal bala'a la yanzil fatalaqahu du'a. Dan sesungguhnya bencana itu turun, lalu bencana itu akan bertemu dengan doa. Jadi ketika bencana itu turun, lalu kita panjatkan doa, nanti ketemu tuh bencana, ketemu doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah. Maka bencana dan doa akan bertarung hingga hari kiamat. Akan bertarung sampai hari kiamat. Hadirin Allah muliakan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan mengatakan, udah kejadian Pak Ustadz, udah kejadian, emang aku akui dulu tuh salah aku, udah kejadian. Ingat hadis ini, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa au mimma lam yanzil, atau wa mimma, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk hal-hal yang sudah turun dan hal-hal yang belum turun. Jadi nggak ada kata terlambat untuk berdoa.
kecuali nyawa sudah diterongkongan, udah selesai, udah nggak beda tobat segala macam. Kemarin aku PCR positif, Ustadz. Emang aku ini kurang berdoa kalau keluar rumah dan seterusnya. Ya udah, perbanyak istighfar, terus perbanyak doa. Jadi jangan down, jangan pesimis. Ya udah kejadian, ingat doa itu bermanfaat. Mimma nazal, untuk sesuatu yang sudah turun, udah kejadian. Dan untuk sesuatu yang belum turun, belum kejadian. Jadi nggak ada alasan untuk pesimis, hadirin. Doa kepada Allah, minta sama Allah, dan mereka akan bertarung nih antara bencana dan doa tuh bertarung. Dan ini hal gaib yang harus kita yakini, karena disampaikan oleh Rasulullah SAW yang nggak mungkin bohong. Ya karena mereka bertarung sampai hari kiamat, kasih dukungan terus dong sama doa-doa kita. Doa lagi, lalu doa lagi, lalu doa lagi. Itu jemaah. Dan diantaranya baca ayat ini, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Hayati, jangan sampai engkau berikan sesuatu yang aku nggak sanggup, yang aku nggak sanggup. Hadirin Allah, itu hal penting bagi kita. Doa itu luar biasa.